Oke, selamat siang, Tens. Apa kabar? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. SMA siang. Yuk, siapa yang habis ketemu Jerome? Ah, udah ketemu Jerome tuh, jangan cemburu ya. Eh, Oke, oke, oke. Sebelum kita masuk ke materi bab 3 tentang induksi magnet, Ibu mau jelasin dulu bagaimana caranya kalian membuat laporan, ya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Kita kembali ke kita punya channel di mana? Liquid Spark Open Teja. Oke. Nah, judul daripada percobaannya itu apa, Bing? Kalian melakukan percobaan apa? Loh, kesetaraan energi ya. Kesetaraan energi antara energi apa dengan energi apa? Hah? Energi apa dengan apa? Energi apa? Listrik dan apa? Dan energi kalor ya atau panas ya. Oke ya. Nah, sekarang ini judulnya. Kemudian tujuannya itu Rumawi 1 itu adalah apa? Kalian menentukan kalor jenis, sorry. Kalor jenis ya. Kalor jenis zat cair menggunakan konsep ini, kesetaraan energi ya. Kesetaraan energi, ini Bu sikat ya. Nanti jangan disingkat. Dan energi kalor. Kemudian Romawi 2 itu adalah teori singkat ya. Teori singkatnya itu tentang ini atau kajian teori ya boleh tentang kesetaraan energi. Nanti kamu cari ya, kasih masuk di situ. Lalu di Romawi 3 itu adalah alat dan bahannya. Alat dan bahan. Lalu Romawi 4 berarti adalah langkah kerja. Langkah kerja ya apa yang kamu lakukan ya. Kemudian di Romawi 5 nanti ada hasil percobaan. Hasil percobaan. Lalu di Romawi 6 itu nanti adalah analisisnya. Analisis data ya dan kesimpulan. Nah, di analisis nanti itu kan nanti datanya kalian kan mencari kalor jenis. Nah, secara umum untuk kalor jenis C air itu sama dengan berapa? 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, nanti apakah hasil yang kalian hasilkan dari hasil percobaan, apakah mendekati angka 4.200 atau tidak? Kalau tidak, nanti kamu harus menjelaskan kira-kira kesalahan-kesalahan apa yang terjadi sampai kamu tidak mendapatkan hasil ini. Ya, nah pengukuran suhunya kalian itu kan hanya berdasarkan apa namanya? Suhu ruangan, temperaturnya tidak betul-betul menggunakan termometer kan. Harusnya itu pakai betul-betul pakai termometer harusnya ya harusnya. Nah, cuman karena tidak ada yang termometer di rumahmu ya hanya untuk mengetahui prosesnya itu jadi ya itu pasti akan ada kesalahan di situ ya. Lalu suhu air mendidihnya itu kan tidak selamanya 100 derajat. Tergantung tekanan udara di tempatmu itu berapa. Nah, itu. Ya, itu banyak sekali faktor lah. Lalu memencet stopwatch-nya itu bisa jadi ada terlambat atau terlalu cepat atau apa itu juga akan mempengaruhi. Kemudian daya daripada apa namanya? Pemanas itu kan tidak selamanya stabil 40 watt terus-terus kan. Nah, itu bisa juga nanti ada kalau udah panasnya udah cukup bagus biasanya ada kayak AC gitu ya. AC itu kalau tarikan pertama mungkin 750 watt, tetapi nanti begitu udah jalan itu dia tidak memakan watt 750 kan. Nah, itu juga salah satu pengaruhnya ya. Nanti kamu cari-carilah gimana. Nah, sekarang ada yang tahu nggak bagaimana caranya menghitung kesalahan relatif? Lupa. Iya. Kalian berarti harus hitung delta C-nya dulu. Delta C itu berarti ya ini untuk menghitung kesalahan delta C itu rumusnya kalau ibu nggak salah ingat ya ini 1/n kayaknya sih nggak salah sih. Lalu di sini adalah sigma dari C pangkat 2 dikalikan dengan N-nya, ya banyaknya percobaan sama dengan berapa, dikurangi dengan sigma daripada C, ini dipangkatkan 2, lalu kita bagi dengan N dikurangi 1. Jadi kalau kalian punya data ada misalnya 25, berarti ini kan 25 dikurangi 1 di sini. Nah ini untuk mencari deltanya, ya mencari delta C-nya. Setelah itu cari C rata-rata.
C rata-rata kalau jenis rata-rata berarti sama dengan sigma C dibagi dengan jumlah data yang ada. Nah, setelah itu kesalahan relatifnya itu berarti sama dengan delta C dibagi dengan C rata-rata kita kalikan dengan 100%. Nah, kalau hasil daripada kesalahan relatif lebih besar daripada 4%, berarti data tidak bisa dipertanggungjawabkan atau perlu diulang. Perlu pengulangan, percobaan. Jadi, nanti kamu lihat di mana tabelnya, di analisisnya itu kamu lihat mana kira-kira apakah datanya itu hampir sama nilainya antara satu dengan yang lain atau tidak gitu. Nah, nanti misalnya kesalahan relatifnya kamu lebih kecil daripada 4%, itu berarti datanya cukup valid. Cukup valid. Artinya bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Jadi ketelitiannya itu cukup bagus gitu ya. Kalau kesalahan relatifnya kurang dari 4%. Nah, sekarang pertanyaannya lagi. Kamu bisa ngitung nggak di Excel? Ini semua. Bisa ya? Bisa toh? Jadi nggak usah dijelasin ya. Nanti oh dijelasin. Ya nanti kamu buat di Excel perhitungannya untuk kesalahan relatifnya. Kemudian nanti kamu kasih masuk di Word di laporannya gitu. Jadi langsung ke kesalahan relatifnya. Oke, tunggu bentar ya. Kita buka Excel-nya dulu. Stop share dulu. Ya. Mana nih? Oke. Ya, oke. Berarti di sini mengganggu proses pembelajaran di dalam kelas kepada Bapak Victor Panggabean ditunggu. oke ya. Jadi ini pertama nomor dulu ya. Habis nomor berarti misalnya ada 25 gitu ya. Ya kamu tulis aja sampai ke 25 datanya ya. 25 atau berapa? Mau anggaplah 10 dulu ya datanya ya. Nanti disesuaikan aja nggak apa-apa. Ini contohnya misalnya 10 data gitu. Oke, 10 data. Nah, habis nomor berarti berikutnya kalian volumenya ya, volume ya. Volume, volumenya berapa mili gitu ya, terserah berapa mili. Kan sesuai dengan hasil percobaan ya. Habis volume kalian mau cari langsung masanya boleh nggak apa-apa, masa berapa ya, masanya berapa. Kemudian berikutnya adalah suhu awal ya, T1. Kemudian berikutnya adalah T2. Setelah T2 berarti kalian cari apa? Delta T ya, delta T ya. Terus ada time kan? Waktunya berapa atau daya dulu, powernya berapa, kemudian daya dulu boleh nggak apa-apa. Waktu ya, habis itu waktu. Terus habis waktu berarti kalian hitung berapa energinya ya. Energinya itu berarti adalah W. Nah, setelah itu berarti di sini kamu cari kalor jenisnya ya, C-nya. Lalu setelah cari C berarti kamu cari C pangkat 2 gitu. C pangkat 2-nya berapa ya. Nah, jadi misalnya ini di sini. Nah, sekarang anggaplah suhu awalnya berapa? Atau volumenya berapa? Tidak, kalian punya percobaan. Siapa ada yang bawa datanya enggak? Enggak ada yang bawa datanya. Ya, anggaplah misalnya kalian menggunakan air 400 mililiter ya. Nah, sekarang dari mililiter ke liter berapa? Dibagi 1000 kan? Ya, dibagi 1000. Ya udah, berarti masanya kamu langsung aja. Ini kamu bagi 1000 gitu. Ya, bagi 1000. Kan udah langsung berapa kilogram ini kan? Lalu suhu awal misalnya sama dengan berapa? 32 derajat suhu waktu itu. Lalu ada yang 24 derajat. Lalu misalnya ada yang berapa derajat? 26 derajat, terus ada lagi 26 lagi misalnya, terus 27, tergantung suhunya waktu itu kamu percobaan. Oh ada yang suhu 28, panas sekali itu hari 34 derajat, ya udah nggak apa-apa misalnya. 28 misalnya, 28 lagi ya. Atau misalnya 25 boleh nggak apa-apa. Lalu 27 lagi ya boleh. Tergantung datamu ya.
Lalu suhu terakhirnya kan 100 kan? Kita anggap 100 semuanya ya. Kita anggap 100 semuanya. Oke. Nah, sekarang berarti deltanya, maka ini sama dengan apa? T2 dikurangi dengan T1, enter. Lalu ini kita tarik turun ke bawah. Dayanya misalnya berapa watt? 200 misalnya, 200 watt ini misalnya ya. Nah, 200 watt. Jadi nanti satuannya kamu tulis di sini ya, dalam kurung watt, supaya ini semuanya nggak usah ditulis satuan. Nah, sekarang waktunya ya, waktunya di sini, ini misalnya berapa ya? 40 detik, berapa 40 detik? 200 lah misalnya, atau misalnya, kan ini kan untuk misalnya saja. Lalu yang di sini misalnya 180. Terus berikutnya lagi 100, berapa ya? 180, 175. Ini 177 misalnya. Kemudian di sini misalnya 170. Nah, kita nggak tahu nanti ini 100, 168 misalnya. Lalu di sini deltanya itu 66 ya, anggaplah 205 gitu ya, boleh. Dan seterusnya. Misalnya di 180, kemudian di sini sama dengan 175, lalu 177. Misalnya saja seperti itu. Nah, W itu sama dengan apa? T kali T, berarti klik ini, lalu apa? Bintang ini ya, oke. Nah, dapat kan? Nah, lalu cari kalor jenis. Kalor jenis itu berarti sama dengan W kita bagi dengan apa? M bintang delta T kan? Tutup kurung, enter. Dapat ini. Wah, 14 berapa ini? Berarti jauh sekali nih dari 4.200 ya. Jauh sekali dari 4.200. Karena ini. Oke, nah sekarang habis itu berarti cari C pangkat 2-nya nih ya. C pangkat 2, kamu mau pakai bintang atau mau pakai ini ya boleh, nggak apa-apa. Mau pakai bintang-bintang ya boleh. Ya, nah seperti ini. Nah setelah itu yang perlu dicari jumlahnya itu hanya ini. Ini kamu zoom dulu. Duh, ini kemana nih? Bentar. Ya, jadi ini dicari jumlahnya dulu. Cari jumlahnya. Oke. Jadi kamu tulis aja di sini. Jumlah. Nah, terus habis itu kamu cari rata-ratanya. Rata-rata. Rata-rata ya. Rata-ratanya berarti ini sama dengan ini dibagi berapa? 10. Karena datanya 10 kan. Oh, dapat mi rata-ratanya. Nah, sekarang berikutnya sama dengan yang mau dipangkat dikali 5 kan ini. Ini bintang 5 ya. Terus ini dipangkatkan 2 berarti sama dengan jumlah ini kita pangkatkan 2, dapat ini. Berikutnya diselisihkan. Berarti atas kurang bawah, kan? Nah, kok minus ya? Harusnya nggak minus loh. Nggak masuk akal nih kalau minus. Ini dulu. Sama dengan bintang berapa? 10. Oh, bukan bintang 5 ya. Karena kan datanya ada 10 ya kan. Nah, setelah itu berarti ini sama dengan yang di atas ini dibagi dengan jumlah data dikurang 1. Berarti 9 ya. Lalu habis itu dicari akarnya kan. Nah, berarti pangkat dalam kurung 1 dibagi 2 tutup kurung. Nah, setelah itu baru cari deltanya nih. Ini kita bagi dengan habis diakar dibagi dengan 10 ya, dibagi 10. Jadi dibagi 10 bagi N. Dapat Mi? Nah, sudah dapat itu berarti sama dengan cari deltanya. Ini udah dapat delta. Sorry. Jadi ini deltanya ya, delta C nih. Delta C ya. Nah, setelah itu barulah kalian cari kesalahan relatifnya, KR-nya. Jadi ini kesalahan relatif. Kesalahan relatif ya, kesalahan relatif. Jadi sama dengan delta dibagi apa? Rata-rata
bintang berapa? 100. Iya, oh tawa cantik. Walaupun cantik ini kesalahan relatifnya cuma 3,5%, tapi hasilnya ini kan tidak sesuai dengan kenyataan. Karena kenyataannya kan harusnya kan 4.200, berarti paling tidak hasilnya kalian itu harus mendekati ke angka 4.200. Tapi ya sesuai dengan hasil percobaanmu saja. Jangan nanti karena mau nilainya bagus atau gimana, terus kamu pitek-kanakane rubah angka, enggak boleh ya. Itu namanya memanipulasi data. Enggak bisa seperti itu ya. Oke, jelas? Jelas? Bisa ya menghitung itu ya. Dan nanti ini tinggal kamu copy, kemudian nanti kasih masuk di Word datanya. Ya, jadi ditulis dalam bentuk Word. Jadi laporannya nanti nggak perlu dijilid ya, di hektar aja nggak apa-apa ya. Buang-buang kertas maksudnya kalau jiliti ya, sayang-sayang. Jadi cukup di print out aja. Oke. Nah, setelah itu kita berarti akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang induksi magnet. Ya, materi baru. Apa? Kan kita bikinnya dalam kelompok 1 ke 5 orang. Datanya kita itu nanti ada 25 nih. Ya, ada 25. Fotonya juga nanti ada 25. Digabungin jadi satu kecil-kecil nggak apa-apa. Oh, Ya. Nah. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya tentang induksi magnet ya, tentang induksi magnet. Nah, induksi magnet ini masuk di bab 3. Nanti kamu lihat pelajarannya di bab 3 itu tentang percobaannya Ørsted ya. Percobaannya Ørsted. Nah, Ørsted itu melakukan percobaan dengan menggunakan sebuah kawat penghantar ya. Kawat penghantar itu dialiri arus. Nah, misalnya ini kawat penghantarnya. Lalu kawat penghantar ini dialiri arus listrik. Dialiri arus listrik. Nah, misalnya saja arah arus listriknya ke sana. Nah, sebelum arus listrik ini mengalir, itu Ørsted itu menempatkan magnet. Magnetnya adalah magnet jarum gitu ya. Magnet jarum ditempatkan sama si Ørsted nih. Hah? Ørsted siapa? Ørsted kamu nggak tahu siapa? Cari tahu kok di Google siapa itu Ørsted. Ahli fisika ya. Ahli fisika yang melakukan percobaan ya dengan menggunakan ini kawat penghantar dialiri arus listrik, lalu dia menempatkan magnet-magnet jarum di sekitar kawat berarus listrik. Nah, waktu kawat itu belum dialiri arus, itu magnet-magnet jarum, kalian pernah melihat magnet jarum enggak? Kompas. Lah, ya itu di dalam kompas itu yang menunjukkan arah utara selatan itu adalah magnet jarum. Ya, di SMP juga kalian nggak pernah lihat itu magnet. Aduh, kasihan sekali ada di atas, nanti ibu ambil. Kita ambil di atas, nah ada ya. Kalau di lab itu enak sekali, jadi ibu langsung ambil ini langsung cepet gitu loh ya. Bisa langsung apa percobaan ini kita lakukan langsung kalian mengamati. Oh ini dibelokkan ternyata gitu pada saat arus itu mengalir. Nah itu kalau arus belum mengalir, itu kompas itu untuk apa sih gunanya? Menunjuk arah utara selatan. Di kompas itu ada jarum magnet ya. Jarum magnetnya itu juga ada utara, ada selatan. Magnet itu ada kutub utara, ada kutub selatan. Nah, seperti juga dengan muatan listrik. Muatan listrik yang sejenis tarik menarik atau tolak menolak? Tolak menolak. Kalau berlawanan jenis tarik menarik. Begitu juga dengan magnet. Magnet yang sejenis itu akan tolak menolak, yang berlawanan jenis akan tarik menarik. Manusia juga ya kalau yang sejenis tarik menarik berarti nggak normal tuh ya, iya nggak normal. Jadi janganlah jadi orang yang nggak normal. Nah sekarang pertanyaannya, arah daripada jarum kompasnya atau magnet jarum itu selalu menunjuk ke arah mana? Utara dan selatan. Ke arah utara dan selatan. Kata utara kutub utara bumi dan kutub selatan bumi. Sekarang pertanyaannya, kenapa arah utara magnet itu menunjuk ke arah utara selatan bumi? Utara bumi. Ada apa di utara bumi? Ada magnet. Magnet apa? Apakah magnet utara atau selatan? Lagi magnet buminya magnet utara atau magnet selatan? Nah, selatan. Kenapa selatan? Karena berlawanan yang tarik menarik kan. Kalau senama kan tolak menolak kan. Oke. Berarti di kutub utara bumi itu ada kutub selatan magnet bumi. Demikian juga di kutub selatan bumi ada kutub utara
Pon. Pon. Ibu mengambilkan gula-gula, kamu udah bangun. Ya, ya. Jadi jangan tidur, bangun. Ya di kutub selatan bumi itu ada kutub utara magnet bumi. Ya, nah seperti itu. Nah, tetapi begitu arus mengalir, ya begitu ini dialiri arus, ya begitu dialiri arus, itu magnet jarumnya itu, Stephen, kamu lagi bikin apa dari tadi itu? Apa lagi? Lagi. Dari tadi loh, dari ibu ngomong itu kamu nulis terus, ngerjain apa? Catatan apa? Penting banget gitu. Lah iya, lah terus kenapa kamu nyatet terus? Ya, nah arus mengalir itu ternyata magnet jarumnya itu sudah tidak menunjukkan ke arah utara selatan bumi lagi. Ya, tetapi dipengaruhi itu. Nah, itu membuktikan apa? Bahwa di sekitar kawat berarus listrik itu timbul medan. Medannya ini mempengaruhi magnet. Nah, besarnya medan di sekitar kawat berarus listrik itu dinamakan induksi magnet. Berapa besarnya induksi magnet akan kita lihat. Lalu bagaimana cara menentukan arah induksi magnetnya? Itu kita menggunakan yang namanya kaidah tangan kanan. Ingat ya, kaidah tangan kanan, nggak bisa diganti tangan kiri. Ya, tangan kanan. Ya, tangan kanan. Sekarang semuanya pakai tangan kanan. Ini kenapa videonya Ibu nggak muncul ya? Nah, kenapa nih? Hah? Kenapa? Oh, apa ini? Oke, terus? Coba di ini, Bang. Eh, ya maju sini lah. Kamu coba. Kan lebih cepat kamu yang datang. Kenapa nih? Udah ada. Masanya tadi ada loh gambarnya. Trouble. Apanya? Jadi nggak bisa lihat nih. Yus. Atau tadi salah? Gimana tuh? Kenapa nih nggak bisa anu? Hah? Stop share dulu, oke. Mana di sini? Gimana nih? Yo. Video setting. Masa tadi enggak loh, udah masuk. Di sini ada opsi kamera bawah laptopnya. Lah iya, tadi di Amazon nggak ada masalah. Coba restart aja. Tapi lagi nge-record. Ya sudah. Berarti ya udah biarin aja. Ya. Gak apa-apa. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan arah induksi magnetnya ya? Untuk menentukan arah induksi magnet, sekarang semuanya pegang bolpen. Ibu pinjam bolpen satu atau apakah? Ya, oke. Nah, semuanya pegang bolpen di tangan kiri. Tangan kiri, karena kita akan menggunakan tangan kanan. Lalu tangan kanannya kamu rentangkan seperti ini. Ini harus tegak lurus. Antara ibu jari dengan 4 jari, jadi ini harus direntangkan ini sampai tegak lurus gitu ya. Salah, bukan gini. Gini. Ini loh. Ya, seperti ini. Jadi ibu jari ikut. Ibu jari itu menyatakan arah arus. Lalu tikaman keempat jarimu kemana, menikam kemana, ini menyatakan arah induksi magnetnya kemana. Jadi kalau induksi magnetnya menikamnya ke depan, jadi anggaplah ada layar gitu ya, ada tabir ke depan, berarti kalau menjauhi kita, ini namanya masuk bidang kertas. Apa? Masuk bidang kertas. Bahasa sainsnya. Masuk bidang kertas, menembus ya. Bidang kertas ini nggak beda kertas ya, jadi ini masuk ke sana. Nah, kalau menikam kita ya, itu berarti keluar bidang
keluar bidang kertas. Jadi ini masuk bidang kertas, keluar bidang kertas. Oke? Masuk, keluar. Ya. Jadi ini kalau misalnya ini arusnya ke arahnya ke sana. Kamu ikut, ya. Nah, ibu jarimu berarti ngikut ke sini. Nah, yang bisa kita gambarkan kan titik yang ada di atas dengan titik yang ada di bawah kan. Di depan sini kamu kan nggak bisa gambar di papan. Di sini juga kan nggak bisa gambar di papan kan. Yang bisa kita gambar yang di atas. Berarti untuk titik di atas di atas kawat berarus berarti induksi magnetnya masuk. Di bawah keluar. Oke? Jadi arus ke kiri, ya kirinya kamu. Di atas masuk, di bawah keluar. Ikut, jangan sombong. Pakai tanganmu. Nanti Tuhan ambil tangan kirimu dan tangan kananmu loh, hilang nanti. Ya. Ya. Ya, jadi arus ke kiri, di atas masuk, di bawah keluar. Lalu kalau arus ke kanan, dibalik putar, berarti ini putar bolpenmu. Ini masuk, bawah masuk, atas keluar. Kalau arus naik di kanan masuk, di kiri keluar. Oke. Arus turun. Bukan itu, ininya ibu jarinya. Ya, arus turun, di kiri masuk, di kanan keluar. Ya. Oke, ulang lagi. Arus ke kanan, atas masuk, bawah turun. Arus ke kiri, bawah masuk, atas keluar. Sorry, bukan turun, keluar ya. Keluar ya. Jadi arus ke kanan, atas masuk, bawah keluar. Arus ke kanan, bawah masuk, atas keluar. Ikut ya. Arus naik, kanan masuk, kiri keluar. Arus turun, kiri masuk, kanan keluar. Oke? Udah ya? Ya. Oke, sekarang jadi ini. Yes, pokoknya itu. Nanti kalau kamu kurang jelas lagi gambarnya, apa namanya? Nanti kamu lihat di rekamannya kelas Amazon ya, ya. Sorry. Ya, lihat di kelas Amazon ada rekamannya, ada gambarnya jelas. Nah, sekarang ini Ibu langsung pakai arahnya ini. Jadi untuk arus ke kanan nih. Ya, arus ke kanan. Yang bisa kita gambar titiknya itu kan ada titik di atas dengan titik di bawah kan. Ya kan? Nah, sekarang coba arusnya ke sana. Jadi kamu ngikutin gambarnya berarti ke sini ya. Di bawah masuk atau keluar? Masuk. Nah, bagaimana cara menentukan arah masuk dan keluarnya? Kamu ingat ini, sumbu ordinat. Sumbu ordinat. Yang kalian tahu sumbu ordinat untuk yang bidang datar itu kan ada X, ada Y kan. Nah, kalau di bidang ruang itu kan ketambahan lagi ini. Ya, sumbu setnya. Ya, ini bidang ruang. Jadi ada 3 sumbu. Jadi seperti itu loh, sudut ruangan. Atas Y, ini X, kemudian ini Z gitu. Nah, untuk yang masuk keluar, jadi ini kan sumbu X positif nih. Yang ini sumbu X negatif. Ini Y positif. Ini Y negatif. Dan ini sumbu Z positif. Yang ini sumbu Z negatif. Ini kesepakatan aja. Boleh juga yang ini positif, ini negatif. Up to you, up to me lah. Tapi tergantung nanti ya. Nah sekarang ini tanda masuk. Masuk itu yang ini ke sana. Ini adalah B yang masuk. Yang ini berarti B yang keluar. B keluar, ini B masuk. Ya. Nah, pokoknya arahnya itu, B masuk dan B keluarnya. Jadi masuk itu tandanya seperti itu, keluar tandanya seperti itu. Itu kesepakatan di antara kita. Tapi itu yang mengganggu dengan bunyi-bunyian. Ibu tidak suruh main kelereng. Nah, sekarang untuk arah arusnya seperti ini. Arah arus seperti ini, ke kanan. Berarti di bawah masuk atau keluar? Di bawah masuk. Oke, yang di bawah ini masuk. Berarti arahnya ke sana. Di atas? Keluar. Oke. Lalu berikutnya lagi untuk kalau arusnya ke sini. Ke kiri. Berarti di atas masuk, bawah keluar. Lalu untuk naik. Kanan masuk, kiri keluar. Turun. Kiri masuk, kanan keluar. Ya, jelas ya?
Oke. Nah, lalu bagaimana cara menentukan besar induksi magnetnya itu ya? Untuk menentukan induksi magnetnya itu gimana? Lambang dari induksi magnet itu adalah B. Ini B. Jadi ini semuanya adalah B, semuanya adalah B, 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 B ya. Semuanya adalah B. Nah, untuk menentukan B di sekitar kawat berarus listrik ya, induksi magnetnya ini masuk ya di sini ya. Oke. Nah, jarak titik ke kawat itu adalah A. Jarak titiknya ini kita sebut A. Kita sebut dengan A. Jadi di sini adalah I-nya, harusnya. Ini adalah B-nya. Titiknya kita sebut aja ini adalah titik P. Nah, besar induksi magnet di titik P, B di P, itu dirumuskan sama dengan mu0 I per 2 pi A. Pi itu udah 3,14 tapi tetap dalam pi aja ya, tetap dalam pi. Di mana besarnya dari mu0 itu tetapan ya, itu sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Nah, kita mau cari tahu nih, satuan daripada B itu apa? Satuan B. Satuannya mu0 apa? Weber per ampere meter. Satuannya I kuat arus? Ampere. 2pi kan nggak punya satuan. Lalu satuannya A jarak itu apa? Meter. Oke. Sekarang jadi apa? Ampernya coret? Ya, jadi apa? Weber per meter pangkat 2. Nah, Weber per meter pangkat 2 itu disingkat dengan T atau Tesla. Ya, satuan induksi magnet adalah Tesla. Tesla. Ya, atau disingkat huruf T. Ya, ngerti ya? Jadi ini rumusnya. mu0 I dibagi 2 pi A. Nah, sekarang gimana kalau atau Ibu kasih angkanya dulu deh, nggak apa-apa. I-nya mau berapa ampere? 2 ampere, oke, 2 ampere. Lalu jaraknya mau berapa senti? 5 senti, oke. Nah, berarti untuk B di titik P yang sama dengan mu0 I dibagi dengan 2 pi A, maka kita masukkan menjadi apa? 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Kita kalikan 2 ampere dibagi dengan 2 pi dikalikan 5 cm berarti 5 10 pangkat min 2 meter kan ya. Sekarang ini dengan ini coret 2 kali 2 4 bagi 5 0,8 10 pangkat min 7 bagi 10 pangkat min 2 10 pangkat minus 5 berarti ini adalah Weber per meter persegi atau sama dengan 8 10 pangkat minus 6 Tesla atau boleh ditulis 8 mikro Tesla ya. Oke, it's so easy ya. Easy ya. Oke, nah sekarang ini kan baru satu tuh. Sekarang kalau misalnya ada 2 buah kawat berarus listrik, Ibu bikin perlawanan deh. Nah, jadi di sini adalah I1, yang ini adalah I2. Lalu ada beberapa titik nih, 1, kemudian 2, lalu 3. Titik P, titik Q, titik R gitu ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang I1-nya mau berapa? 2 ampere. Oke, I2-nya mau berapa? 4 ampere. Oke, sekarang jaraknya untuk titik P ke sini berapa, titik Q ke sini berapa, lalu ini ke sini berapa, yang ini ke sini berapa? Berapa? 5, yang mana ini 5? 5 cm. Ini berapa? 5 lagi. Oke, ini berapa? 10. Lah, gampang. Ini berapa? 8, oke, 8 cm ya. Nah, nanti kamu cari B di titik P berapa, B di titik Q, B di titik R. Nah, sekarang kita mau lukis dulu B1-nya dulu. B1 di Q dan R arahnya kemana? Masuk atau keluar? Masuk, oke. Berarti di P keluar ya? Oke. Jadi ini adalah B1, 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 B1. Nah, sekarang B2. Ibu ganti deh ini. Ini Ibu ganti warnanya supaya nanti bagus. Ya, warna biru. Nah, ini I2. Nah, sekarang untuk B2-nya. B2 di titik R kemana? Keluar atau masuk? Ini berarti acuannya I2 ya, keluar. Oh, berarti ini ke sini ya. Kemudian di titik Q turun kiri. Yuk, masuk atau keluar? Masuk. Berarti di P
juga masuk kan? Yo, makanya pakai tanganmu. B2, ini B2, ini B2. Oke? Nah, sekarang untuk di titik P ada 2 B yang satu masuk, yang satu keluar. Maka B di titik P sama dengan apa? Sama dengan apa? B1 dikurangi B2. Lalu B di Q itu dua-duanya masuk. Berarti ditambah B1 ditambah dengan B2. Kemudian B di titik R, B2 dikurangi dengan B1. Ya, nanti kamu cari. Nah, sekarang untuk di P, A1-nya berapa? A1 itu jadi jarak titik P ke kawat pertama. 5 cm. Lalu A2 berapa? Jarak kawat kedua ke titik P. Berapa? 15 cm. Lalu di Q, A1 berapa? Jarak titik Q ke kawat pertama. 5 cm. A2 berapa? 5 cm juga. Oke. Di titik R, A1 berapa? Jarak titik R ke kawat 1. Berapa? 18 cm. Lalu A2 berapa? 8 cm. Pertanyaannya, apakah B1 di P, di Q, dan di R itu sama? Beda. Ya, untuk yang di Q dan R kebetulan sama. Kenapa? A-nya sama. Tapi kalau A-nya berbeda berarti akan berbeda. Ya, B2-nya juga sama. Jadi masing-masing titik ini kamu harus cari B1 dan B2-nya dulu. Ya, Stephen tidak tidur. Ya, lagi tidak tidur, kok baru kaget gini matanya tertutup. Memangnya Ibu nggak bisa lihat? Bilang enggak. Ya. Nah, Diki ya, Diki sama. Kamu cari B1 dan B2-nya. Di R juga cari B1 dan B2-nya baru masuk ke sini ya. Oke? Ini soal nomor 1. Sebentar baru dikerja. Nah, itu kan cuma 2. Nah, sekarang Ibu akan bikin lagi. I1, I2, I3. Titiknya di sini ada titik P, I, R, S. Ya. I1 berapa? Oh, P, Q, R, S. Jangan T. Atau KLMN lah ada. K, L, M, N. Tuh. K, L, M, N. Oke. Sekarang I1-nya mau berapa? 10 ampere. I2 berapa? 2 ampere. I3 berapa? 4 ampere. Oke. Ini jaraknya, 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 jaraknya. Oke. Sekarang jaraknya berapa nih? 5 cm ini. Loh, masa 2 ini sini 5 ini lebih panjang yang masuk akal. 6. Ini berapa? Loh, masa ini ke sini lebih panjang ya? 12 ya 14 lah. Ini berapa? 4 cm ini 10. Oke, ini berapa? 2. Kayaknya mirip 5 loh, 3 lah ya. 3 cm. Oke, nah sekarang kita lukis nih ya. Kita lukis untuk yang B1 dulu ya. B1 di titik LMN, arus naik di kanan. Ini kan I1 kan naik. Yo, naik di kanan. Ya, kamu kemana? Masuk. Oke, berarti ini B1, B1, B1. Di sini berarti keluar, keluar. Jadi ini B1, 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 B1 ya. Nah, sekarang berikutnya lagi untuk yang B2-nya. B2 ini arus juga naik. MN di kanan berarti naik, masuk. Ya, di sini berarti keluar. Ini keluar. Oke. Jadi ini adalah B2, B2, B2.
Oke, sekarang terhadap kawat yang ketiga, I3, berarti B3-nya ini di sini keluar atau masuk? Keluar. Di sini masuk. Ini masuk. Ini masuk. Ini pinter semua gitu loh ya. Ini adalah B3, 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 B3. Oke. Jadi untuk B di titik K sama dengan B1 ditambah B2 dikurangi B3. Ini kan ada B2 nih. Ya. Kemudian B di titik L, B2 dikurang B1 kurang B3. B di titik M, B2 tambah B1 tambah B3. B di titik N, B3 dikurangi B1 dikurangi dengan B2. Dikerjakan soal nomor 2. Mana? B. Mana? Ini kan masuk semua. Yo, kalau kamu pakai tulis minus di jumlah enggak apa-apa. Enggak ada masalah, Ji. Ya, kalau min semua boleh enggak apa-apa. Cuman ini kalau mau langsung ditambah-tambah enggak apa-apa, tapi arahnya masuk ke dalam gitu loh. Itu aja ya. Kalau searah ya ditambah. Kalau berlawanan arah di jumlah apa? Yang BL-nya B2 kurang B1 tambah B2-nya naik ke B2-nya kan keluar, B1 dan B3-nya kan masuk. Berarti minus-minus. Oh iya, apa? Boleh, mau kurang dalam kurung B1, enggak masalah. Iya. It's okay, ya. Oke. Ah, sekarang berikutnya lagi adalah di kawat melingkar. Iya, kawat melingkar. Kawat melingkar ini dialiri arus. Ya, dialiri arus. Ya, dialiri arus kawan melingkarnya ya. Loh iya, lo kan arusnya nggak tahu kemana. Bentar, sabar. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini arusnya ya. Nah, ini kan masuk ke sini, muter ke sini gitu loh. Ya, titiknya adalah di pusat ini, di P. Titiknya pusat. Nah, jari-jari ini itu adalah diberi lambang A. Nah, kalau tadi untuk B di kawat lurus itu adalah mu0. Enaknya Bobo Nixon. Aduh. Lah kamu disuruh sekolah itu bukan disuruh tidur. Gimana? Jevon, duduk yang bagus. Jangan malas-malesan. Yang tegap duduknya. Kalau enggak langsung duduk di depan loh. Ya. Oke ya. Nah, ini jaraknya adalah A ya, jaraknya A. Nah, B di titik pusat, ya ini jari-jarinya A, maka B di pusat itu sama saja dengan mu0I dibagi dengan 2A. Enggak pakai pi, ya, enggak pakai pi, ya. Enggak pakai pi. Ingat rumusnya ini ya. Nah, ini kalau satu kawat melingkar. Bagaimana kalau ada lebih kawat melingkar yang digabung jadi satu? Ini tinggal kamu tambahkan N. Jadi kalau N-nya sama dengan 1, berarti cuma 1 aja enggak apa-apa ya. Ini untuk di kawat melingkar. Sekarang arusnya mau berapa? 5 ampere, oke. Jari-jarinya 10 gitu ya, oke 10 cm. Cari ya, ini soal nomor 3. Lu tinggal masuk angka aja kok, ya. Oke. Ya, kalau kali N, kalau N-nya sama dengan 1. Kalau N-nya lebih dari 1 ya nanti tinggal dikasih masuk aja. Kalau N1 nggak perlu pakai N. Ya. Oke. Nah, berikutnya lagi itu solenoida. Solenoida itu adalah kumparan. Ini namanya solenoida. Solenoida ya. Nah, ini I-nya. Oke, ya I-nya. Kemudian berikutnya, ini panjang solenoida itu adalah L.
L panjang solenoida. Ini titiknya ada pusat solenoida dan ada ujung solenoida. Ini pusat. Nah, untuk B di pusat itu dirumuskan mu0 IN dibagi dengan L. Untuk B di ujung itu sama dengan B di pusat kita bagi 2. Berarti mu0 IN dibagi dengan 2L. Itu untuk yang di ujung solenoida ya. Oke. L-nya mau berapa? 10, 100 lah, 100. Oh, ya 10 cm udah nggak apa-apa lah. Atau 100 ya nggak apa-apa. Lalu jumlah lilitannya. Ya jangan tunggu. Udah 10 udah. Panjangnya 10 cm. Jumlah lilitannya ya banyak. Misalnya sama dengan 500 lilitan gitu ya. Arusnya mau berapa ampere? 5 ampere. Oke, ya ini untuk solenida. Jadi cari B di pusat dan B di ujung nomor 4. Nah, sekarang berikutnya adalah toroida. Toroida itu adalah solenoida yang dibentuk dilengkungkan menjadi lingkaran. Nah, jadi Ibu gambarkan seperti ini. Ah, seperti ini. Ya. Bisa pelan-pelan katanya, Mbak. Ya, oke. Nih, ini solenoida nih. Toroida namanya. Ini namanya toroida, ya. Toroida itu adalah solenoida yang dilengkungkan membentuk lingkaran. Ya kalau mau cerita di luar, jangan di dalam. Silahkan keluar yang nggak mau dengar. Ya. Nah, sekarang ini Bu hilangkan yang di tengahnya. Nah, ini jadi toroida ya, supaya bagus gambarnya loh. Nah, ini jari-jarinya adalah jari-jari dalam. Kemudian yang berikutnya di sini adalah jari-jari luarnya. Ini jari-jari luar. Ya, jari-jari dalam ini kita sebut dengan R1. Jari-jari luar kita sebut R2. Jari-jari relatifnya itu adalah A, di mana A sama dengan R1, kita tambah R2 dibagi dengan 2, ya, rata-ratanya gitu ya, jari-jari rata-ratanya. Nah, ini titiknya adalah titik P. Lalu ini arus mengalir I. Rumusnya untuk ini, B di P untuk toroida itu sama dengan mu0 IN dibagi 2 I dikalikan dengan A. Ya, A-nya itu udah jari-jari efektifnya. Oke. Nah, sekarang R1-nya mau berapa? 5. Jangan, 8 cm mau. R2-nya kamu pakai 12 ya, supaya cantik angkanya kan. Arusnya berapa? 10 ampere. Oke, I berarti N-nya berapa ratus? 200. Oke. Cari B di P sama dengan berapa? Ya, nomor berapa ini? Nomor 5 ya. Oke ya. Ya, itu silahkan dikerjakan. Jadi tinggal kasih masuk saja ya, tinggal kasih masuk saja. Ya, tinggal kasih masukkan angkanya saja. Oke? Ya. Jadi tinggal satu langkah lagi. 5 menit lagi Ibu jelaskan gaya Lorentz maka bab 3 selesai. Ya, kerja ya, kerja ya. Oke, silakan dikerjakan mulai nomor 1. Sekarang dikerjakan. Iya. Sekarang dikerjakan. Oke. Sekarang dikerjakan di catatan. Ya.